Selamat pagi. Pagi. Sabtu kayaknya ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat datang kepada rekan-rekan yang fotografer yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Asia Workshop ini. Terima kasih untuk Om Lari, agak lebih asik ya. Om Haji Lubis yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya nanti tentang bagaimana membuat company image yang bagus. Saya nggak akan berpanjang lebar karena hanya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah membantu untuk mensukseskan acara ini. Kemudian tidak lupa untuk teman-teman fotografer, mudah-mudahan acara ini dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang foto. Yang asal foto aja, tapi tahu lah trik komposisi dan terutama lightingnya. Karena mudah-mudahan hasil fotonya jauh lebih bagus daripada saat ini. Paling itu aja saya yang menyampaikan terima kasih tersebut. Selamat menikmati, selamat mengikuti acara ini. Mudah-mudahan acara ini sangat berguna bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dapat schedule kurang lebih jam 4 ya, Pak ya. Tapi biasanya kalau seminar saya itu selalu mundur, Pak. Mundur maksudnya bukan mundur gara-gara awalnya, bukan. Gara-gara nanti lupa. Ternyata baru ingat, ternyata sudah jam 9 malam. Enggak. Ya, nanti kita usahakan nanti bisa tepat waktu, tapi saya nggak targetkan nantinya kalau misalnya ada mau ditanyakan, mumpung saya masih di sini silahkan. Ya, oke. Nah, tapi sebelum tadi kok dari tadi kita nih perjalanan ini 1 harian loh ya. Ada baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Nah, dari tadi ini aja kita sama-sama berdoa ya untuk kelancaran dari pagi ini sampai nanti di akhir acara ya. Menurut agama dan percaya masing-masing kita berdoa dimulai. Oke, baik. Terima kasih. Yang saya punya selama ini di bidang yang saya kuasai ya. Dan mudah-mudahan ini akhirnya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman di sini, tidak hanya untuk di dalam GMS sendiri, mungkin di kehidupan sehari-hari, karena memang ini bisa diaplikasikan apapun ya. Misalnya ada mau buat restoran nanti silahkan bisa ya. Kalau memang mau nanti pas lagi pembukaan, undang saya juga boleh. Oke, perkenalkan nama saya Haji Lubis. Saya nggak tahu apakah sudah ada yang kenal saya atau belum. Namun saya perkenalkan diri, saya komersial dan corporate photographer sejak motret, kalau motret itu sejak tahun 95. Nah, kemudian saya menempuh sekolah di Melbourne. Saya ngambil sekolah fotografi di Melbourne, kemudian lulus tahun 2000. Tapi sebelumnya saya juga ngambil beberapa kursus di Melbourne untuk menunggu sampai akhirnya saya masuk di universitas. Jadi tahun 2000 saya lulus, tahun 2001 saya start bisnis. Nah, nanti saya ceritain klien pertama saya, foto pertama saya kayak gimana, dan nanti bandingkan. Saya agak-agak malu-malu sedikit ya, agak shy cap lah ya. Karena itulah nanti yang teman-teman harus lihat ketika ada perubahan yang dibuat oleh teman-teman semua, itu harus mengacu kepada yang kemarin kita pernah buat. Nah, itu biasanya akhirnya merasa bahwa apapun yang kita lakukan itu improve, ya, meningkat. Itu biasanya seperti itu ya. Dan jangan pernah malu gitu ya. Nah, kemudian tahun 2001 saya berbisnis, kemudian saya awalnya loss ya, loss seperti teman-teman yang lain itu yang fotografi, mungkin loss apa aja dikerjain ya, tetangga sunatan kerjain, wedding kerjain, namanya ada wedding party kalau zaman tahun 2000-an, tahu apa? Wedding dari gang ke gang, itu dikerjain juga. Jadi apapun ya, foto istilahnya foto yang menghasilkan uang kita kerjain semua. Nah, namun setelah tahun 2004 ya, 2003-2004 saya mulai concern di corporate, karena banyak
perusahaan-perusahaan, saya bekerja untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, nanti saya cerita lebih lanjut. Nah, jadi akhirnya saya juga masuk di advertising. Nah, cuma ada dilematis saat saya masuk di advertising karena banyak teman-teman fotografer yang lain juga mengalami hal yang sama. Pertama kali adalah bayarnya lama, ya sampai ada 9 bulan. Kalau anak lahir udah duluan tuh, tapi duitnya belum keluar. Jadi ada yang seperti itu, ada yang sampai 1 tahun dan sebagainya, ada 3 bulan dan sebagainya. Jadi kita dianggapnya sebagai yayasan dana talangan. Ya, padahal di dalam diri itu udah pot-potan banget nih. Ini besok makan gak ya? Besok makan gak gitu. Jadi akhirnya saya lebih kepada corporate. Nah, kenyamanan saya di corporate berbeda karena memang saya deal langsung dengan perusahaan, walaupun lewat agency, tapi berbeda agensinya. Kalau perusahaan itu kita bisa kadang-kadang belum dikerjain dibayar. Ya, khususnya kayak perusahaan luar. Saya pernah waktu itu untuk mining, perusahaan mining itu belum kerja saya sudah dibayar. Ya, sudah setengahnya sudah dibayar, ini buat kamu berangkat. Coba kalau saya kabur, ya enak juga kan? Tapi habis itu ya dikejar-kejar saya. Gitu. Nah, kemudian seperti tadi dikatakan saya mendirikan sekolah fotografi tahun 2012, namun pengalaman mengajar saya sejak tahun 2001. Saya mengajar di Trisakti waktu itu dari tahun 2001 sampai 2013. Ya, ngajarnya kalau fotografi bukan ngajar masak. Alhamdulillah itu ada satu fotografi saya ngajar. Kemudian saya pernah mengajar di Universitas Pelita Harapan fotografi juga, tapi hanya bertahan kurang lebih hanya 6 bulan. Karena trafficnya Kelapa Gading, saya tinggal di Kelapa Gading, karena wajib lumayan jauh. Saya nggak kebayang kalau saya rumah saya Kelapa Gading, saya kerja di GFM. Nggak tahu ya, ada banyak yang gitu. Waduh, luar biasa, saya salut sama. Nah, kemudian tahun 2003 sampai 2006 saya mengajar di Jogja. Ternyata saya 3 tahun di Jogja itu saya lebih nyaman karena saya tinggal naik mobil sampai di bandara, saya taruh mobil dari pesawat, tidur di pesawat 1 jam, saya dijemput gitu ya. Terus masih bisa kuliner pagi kan, ada soto atau apapun. Kalau di Karawaci enggak, sampai situ udah capek saya tidur 3 jam sama lagi ya. Jadi akhirnya saya lebih memilih untuk di Jogja. Namun tahun 2006 saya berhenti di sana, tapi saya ngajar di beberapa kursus fotografi dari Nikon School Indonesia waktu itu di Nuimat, di Octagon kalau pernah dengar. Lalu kemudian di NIPS Art Institute punya dari Geek Photo, saya juga ngajar di sana. Dan akhirnya saya desain tahun 2012, saya desain untuk mendirikan sekolah fotografi sendiri. Nah akhirnya beberapa tawaran-tawaran mengajar, mohon maaf saya tolak karena waktunya sudah tidak mungkin. Termasuk ada yang fotografer, ya tahu lah ya, terkenal minta saya juga, tapi saya tolak. Gitu. Bukan saya nggak mau, tapi emang waktunya yang saya nggak bisa. Gitu. Nah, ini ada konteks saya bisa bagiin di sini. Oke, baik, ini klien saya sejak tahun 2001. Ternyata Garuda adalah klien saya tahun 2003. Yaitu untuk mengerjakan annual report tahun 2002. Waktu itu di rootnya masih Pak Indra Setiawan, ada Pak Emil, lalu ada saya lupa kemarin Pak Riza ngasih tahu saya siapa Pak Richard ya, Pak Richard untuk GMF. Nah jadi tahun 2004 saya agak familiar karena saya pulang balik ke sini terus 2003-2004 ya, karena memang saya mengerjakan beberapa proyek untuk GMF. Waktu itu kalendernya, kalau masih ingat yang kayaknya yang senior mungkin masih ingat itu gambarnya itu template-nya itu butut pesawat dan di situ ada golf. Nanti saya ceritain kenapa akhirnya yang tadinya saya menggunakan studio flash ya, dan sekarang saya beralih kepada flash yang disebut dengan speed lights. Sekarang saya sebagai Nikon Team Professional Speaker bergabung sejak tahun 2011. Nah, kebetulan beberapa program yang saya sudah jalankan, nah sekarang saya lebih intens menjalankan yang disebut dengan program Nikon Team Goes to School. Jadi saya banyak ketemu anak ABG. Jadi saya muda lagi. Ya, dari umur 24 tahun saya lebih muda lagi. Dan sekarang saya lebih lepas lagi. Kebetulan saya ada workshop coming up
3 minggu lagi. Nah ini membicarakan tentang bagaimana motret menggunakan alat-alat yang ada di sekitar. Nah khusus untuk food fotografi. Jadi ada LED, emergency light dan sebagainya macam, itu saya motret pakai itu. Nah, ya ada merek dan sebagainya. Kadang-kadang jeleknya ini di komunitas mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Mereka selalu ribut masalah merek. Ya, Nikon, Canon. Gak tahu kan kalau sebenarnya bosnya Nikon sama Canon tuh ngopi bareng tiap hari. Kalian ribut aja tiap hari. Saya juga nggak tahu udah ngopi atau. Iya itu. Jadi antara Canon nih. Ada lagi yang dibilang katanya, wah motret kok pakai TV. Ya. Saya nggak mau bilang merek ya. Bapak yang ngomong ya. Itu ilmuannya, karena keilmuannya sesungguhnya itu satu. Keilmuannya itu tidak ada merek ini, tidak ada merek ini. Keilmuannya cuma fotografi. Ya, jadi nanti saya bahas ini tidak ada yang berhubungan dengan kamera ini, merek ini nggak ada. Semua ya tergantung kalau kamera urusannya kepada sharpness-nya, ketajaman dan sebagainya, gitu ya. Tapi kualitas yang sesungguhnya itu hanya gara-gara teknik. Saya akan membuat gitu, perspektif yang kita lihat secara mata sama apa yang kita lihat secara kamera itu akan berbeda. Cara pandangnya yang berbeda. Karena pandangnya itu secara plek. Ketika nanti dia masuk satu-satu, itu akan berbeda. Mari kita diskusi bertiga sama Fred. Ya. Nanti kita lakukan itu. Ada assignment di sesi 2 nanti. Ya, bahwa kita melihat ini loh, satu pojokan ini berapa foto bisa didapat? Banyak efeknya. Ketika nanti Mbak jalan ke Bali, taunya cuma Bali pantai. Padahal itu ada Bali, pantai itu bisa kita dapetin macam-macam. Coba dikasih tahu saya, kalau saya kasih kata pantai Bali ada apa aja? Apa? Perahu. Bule itu ada 2 loh. Bule itu ada 3, ada 4. Bule cewek, bule cowok, bule anak, bule kakek, ya kan? Ya. Apa lagi? Gradasi warna di langit, air, langit, ya kan? Pasirnya banyak ternyata yang kita bisa dapat. Klien-klien saya yang lain, internasional klien saya ini adalah ini. Ya, ini agensi di Belanda. Yang ini adalah ini kenapa ya kok ada pas kitchen ya? Ada temanya apa ya? Karena creating great image untuk great company. Nah, saya masih berprinsip begini. Ketika perusahaan ini makin besar, ya perusahaan ini pasti harus mempunyai atau ingin mempunyai image. Misalnya, ternyata excellent images ini akan menaikkan value dari perusahaan tersebut. Jadi ada beberapa perusahaan yang tadinya nggak pakai saya, bukan saya berarti saya hebat, enggak. Artinya saya berusaha untuk mengerjakan, memberikan yang terbaik buat mereka. Jadi ketika sebelumnya itu biasa-biasa aja nih. Ada satu hotel di Kerawang, itu okupansi 99% orang Jepang. Ya. Di Kerawang Investasi dia sudah pakai 4 fotografer waktu itu, termasuk saya yang terakhir. Jadi fotografer pertama pakai backpack. Ini cerita dia nih, ya, dia bawa backpack. Mana mbak yang mau difoto? Oh ini. Itu si mbaknya itu yang Markovi melihat itu. Ini serius sih fotografer. Akhirnya dia keluarin foto-foto ya udah dia terima padanya. Karena dia mengandalkan available light. Bukan jelek available light, enggak. Ketika itu cloudy day dan itu berawan semua, selesai. Ya, udah nggak? Karena udah tutup semua. Udah berapa gitu, ya. Nah kemudian fotografer kedua datang, agak mendingan deh. Harganya juga agak mendingan, mahal. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, waktu saya belum ini, mereka transaksi sama saya. Saya bilang, ini Mas Haji serius katanya. Iya, saya bilang, tapi saya minta, nah ini, saya mungkin fotografer yang beri kurang ajar. Karena saya minta hotel, saya minta nginep di situ. Saya bilang, saya minta nginep di situ. Karena apa? Saya nggak mungkin pulang balik kalau ngajarin Kerawang. Sampai macetnya mau sampai
jam 7 malam, terus besok paginya jam 6 mereka belum datang, kita sudah start, dan akhirnya mereka percaya sama kita, dan mereka tanpa ada approval apapun, dan mereka percaya, dan at the end mereka bilang, gila, ini hotel kecil, tapi operator kayak besar. Jadi makanya pandangan dia adalah secara mata, padahal pandangan kita secara kamera, dan kamera ini tergantung lensa. Lensa itu bisa wide, bisa super wide, bisa zoom, bisa super zoom, kayak gitu, bisa super tele. Setuju nggak kalau excellent images ini akan menaikkan value dari perusahaan? Setuju nggak? Setuju ya? Ya, benar ya? Berarti jangan pakai fotografer receh-receh dong.